iman. Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman salah seorang kalian kecuali ketika dia mencintai aku melebihi dari segala-galanya. Kemudian mencintai dan merindukan Rasulullah itu menjadi suatu amal ibadah. Bahkan dengan mencintai dan merindukan Rasulullah akan bisa menyebabkan kita dimasukkan Allah ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwatubillah rahimakumullah, ketika Rasulullah di Madinah, di awal-awal di Madinah, dan Masjid Nabawi pada waktu itu masih sangat sederhana, dan Rasulullah belum punya podium untuk berpidato dan berkhutbah, maka Rasulullah berpidatonya hanya bersandarkan kepada sebatang pohon korma. Lalu dalam perjalanan waktu ada seorang perempuan yang menawarkan podium untuk Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya kalau kau mau buat silahkan. Maka singkat kisah, setelah podium itu selesai, diantarkan orang ke masjid, dan pada waktu Jumat Rasulullah berkhutbah di atas podium tersebut. Padahal jarak podium itu dengan batang korma tempat bersandar Rasulullah selama ini berpidato dan berkhutbah hanya beberapa meter. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah menyampaikan khutbah pertama kali di podium itu, maka para jemaah Jumat mendengar ada suara tangisan anak kecil. Ada suara anak kecil yang menangis dengan penuh kesedihan, seperti dia kehilangan mainannya yang sangat disayanginya. Makin lama suara itu makin keras, makin lama suara itu makin menyayat hati. Tapi para jemaah, para sahabat waktu itu melihat siapa yang membawa anak kecil ini. Mereka melihat berkeliling ke depan, ke muka, ke belakang, segala macamnya. Tidak ada mereka menemukan anak kecil. Lalu Rasulullah SAW turun dari mimbarnya dan mendekat ke pohon korma yang tempat dia bersandar selama ini. Kemudian Rasulullah membelai-belainya dan mengucapkan sesuatu ke pohon korma itu. Lalu terdengarlah suara tangisan itu makin kecil dan akhirnya hilang. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Rasulullah? Suara tangis tadi adalah suara yang berasal dari pohon korma. Karena dia sedih. Kenapa saya tidak berpidato, menyampaikan khutbah bersandarkan dia lagi? Kenapa saya berjarak dari dia, memakai mimbar? Kemudian saya bujuk dia, kata Rasulullah, andaikan tidak saya bujuk pohon korma yang menangis tadi, demi Allah kalian akan tetap mendengarkan suara tangis itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Dan setiap orang datang ke kota Madinah ini, ke Masjid Nabawi ini, mereka akan mendengarkan suara tangis itu, kata Rasulullah. Maka dengan saya bujuk tadi, maka dia diam, berhenti dia menangis. Apa bujukan Rasulullah terhadap pohon korma itu? Dalam riwayat itu dijelaskan, kata Rasulullah, wahai pohon korma, apakah kau ingin aku tancapkan kembali ke kebun korma tempat engkau diambil kemarin, sehingga engkau tumbuh dengan subur dan berbuah lebat, dan buahmu dimakan oleh orang-orang beriman di kota Madinah ini? Atau yang kedua, saya bawa engkau ke sorga, kemudian saya tancapkan engkau di tanah sorga, urat-uratmu meminum air sorga, dan buahmu dimakan oleh orang sorga. Maka pohon korma itu mengatakan, bawa saya ke sorga ya Rasulullah, tancapkan saya di sorga itu, biar buah saya dimakan oleh penduduk sorga. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pohon korma yang sudah mati, yang sudah ditebang dari kebunnya, ketika dia merindukan Rasulullah, ketika dia menangis karena rindu dengan Nabi, maka itu pun mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dijanjikan Rasulullah dibawa ke sorga dan ditancapkan di sorga, ditanam di sorga, kemudian ada tumbuh dan berbuah. Apa komentar seorang ulama hadis terhadap riwayat ini? Yaitu dia mengatakan pohon korma yang merindukan Rasulullah
pohon korma yang mencintai Rasulullah, dibawa Rasulullah ke sorga, masuk dia ke dalam sorga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita umat yang sangat dicintai Rasulullah, kemudian kita mencintai Rasulullah, maka insyaallah lebih berhak kita masuk ke dalam sorga daripada sebatang pohon korma. Mudah-mudahan selawat dan salam yang selalu kita ucapkan kepada Nabi dengan penuh keikhlasan akan menambah kecintaan kita kepada beliau dan menambah kerinduan kita. Kemudian kita berharap memang dimasukkan Allah ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu billah rahimakumullah. Saya bingung juga apa yang mau saya sampaikan dalam acara mabit kita ini. Maka semenjak Pak Rusdi mengatakan saya akan memberikan tausiah pada malam mabit ini, saya sudah memikirkan apa yang saya sampaikan. Ketika saya sudah dapat judul, sudah dapat pembahasan, kemudian rasanya kurang pas ini, kemudian cari lagi bahasan yang lain, rasanya kurang pas juga. Jadi beberapa kali ganti, karena apa yang pas yang saya sampaikan saya tidak tahu juga. Tapi mudah-mudahan tadi karena Ustaz Sukri membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Nah, saya hanya ingin mengambil bukan persis ayat itu yang saya ambil. Saya hanya dapat inspirasi tadi, semangatnya orang-orang dulu mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Jadi bersemangat mengamalkan ilmu yang telah diketahui, bersemangat mengamalkan kaji yang telah mereka dapatkan. Misalnya para sahabat Rasulullah, tentu mereka adalah orang yang paling hebat, orang yang paling pantas kita contoh dan kita teladani, orang yang paling bersemangat mengamalkan apa yang dipesankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat satu atau dua kisah tentang para sahabat yang bersemangat mengamalkan pesan-pesan Rasulullah. Pada suatu hari Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, saya diajak Fatimah ke rumah Rasulullah. Ketika Rasulullah pulang dari sebuah peperangan dan Rasulullah banyak mendapatkan ghanimah, kaum muslimin banyak mendapatkan ghanimah waktu itu, termasuk di antaranya budak-budak banyak yang jadi tawanan pada waktu itu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, Fatimah mengajak saya ke rumah Nabi untuk meminta seorang budak kepada Nabi sebagai pembantu di rumah mereka, membantu mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Karena para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, Ali termasuk orang yang miskin di kalangan para sahabat, sehingga pekerjaan rumah itu banyak Ali yang mengerjakan. Sehingga dalam sejarah dikatakan tangan Ali itu kasar-kasar, disebabkan karena dia bekerja membantu Fatimah di dalam rumahnya. Nah, mereka maksud mereka untuk meminta budak kepada Rasulullah. Budak itu kerjanya adalah membantu pekerjaan rumah tangga agar Ali bin Abi Thalib tidak dibebani oleh kerja-kerja rumah tangga. Ketika mereka datang kepada Rasulullah dan Fatimah menyampaikan, wahai ayah, beri kami seorang budak untuk membantu pekerjaan rumah kami. Tapi pada waktu itu Rasulullah tidak memberikan budak, tapi Rasulullah memberikan sebuah pesan. Apa kata Rasulullah? Ala adullukuma ma huwa khairul lakuma minal khadim. Maukah kalian kutunjukkan wahai Ali dan Fatimah akan sesuatu yang ketika kalian lakukan sesuatu itu, maka dia akan lebih baik daripada seorang budak yang kalian minta. Nah, tentu saja Ali ingin sesuatu yang lebih baik. Walaupun dia minta ini, tapi kata Rasulullah ada yang lebih baik. Nah, maka Ali mengatakan, mau ya Rasulullah. Fatimah mengatakan, mau wahai ayahku. Maka Rasulullah memesankan, sebelum kalian berdua tidur di malam hari, sebelum kalian tidur malam hari,
Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali. Jumlahnya 100. Ini baca sebelum tidur. Ketika kalian baca ini, maka sesungguhnya ini lebih baik daripada seorang budak yang kalian minta. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ali ketika dia sudah tua, dia pernah menceritakan ini kepada sahabat. Rasulullah dulu pernah berpesan kepada kami. Maka kata Ali bin Abi Thalib, semenjak Rasulullah berpesan dulu, sudah puluhan tahun, semenjak Rasulullah berpesan dulu, maka tidak pernah saya tinggalkan sampai hari ini, dan saya berjanji akan saya amalkan sampai saya mati. Nah, di sini yang saya maksud tadi, bersemangatnya para salafus saleh untuk mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan, untuk mengamalkan petuah-petuah Rasulullah. Padahal sekali Ali bin Abi Thalib mendengarkan itu, sekali Siti Fatimah mendengarkan itu, pesan Rasulullah itu, tapi mereka bertekad untuk mengamalkan seumur hidupnya. Sehingga seorang sahabat mengatakan pada waktu itu, bertanya kepada Ali, yang ketika Ali menceritakan pesan Rasulullah itu, apakah ketika di malam hari terjadinya berkecamuknya perang Siffin, engkau juga membaca zikir pesan Nabi itu? Nah, kita kan tahu perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Siti Aisyah. Perang itu luar biasa berkecamuknya. Maka di malam hari ketika engkau sibuk menghadapi perang Siffin itu, apakah engkau mengamalkan juga? Kata Ali bin Abi Thalib, di malam perang Siffin itu saya amalkan juga. Artinya apapun kondisi yang terjadi, bagaimanapun sibuknya, namun pesan Rasulullah yang sekali itu tetap diingatnya seumur hidupnya dan diamalkannya. Nah, ini yang pertama, semangat mengamalkan kaji. Yang kedua, itu Ali masih sudah dewasa. Mungkin kita mengatakan wajar-wajar saja Ali sudah dewasa. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Seorang anak kecil. Rasulullah SAW menikah dengan Ummi Salamah ketika Abu Salamah meninggal. Akhirnya Rasulullah menikah dengan Ummi Salamah. Ummi Salamah mempunyai seorang anak kecil yang bernama Umar bin Abi Salamah. Masih kecil. Nah, ketika Rasulullah sudah nikah, kemudian di giliran rumah si Ummi Salamah, Rasulullah makan bersama anak kecil itu, yang bersama Umar bin Abi Salamah itu, berarti anak tiri Rasulullah. Masih kecil anak itu makan. Rasulullah berpesan kepada anak kecil itu, karena mungkin dia Rasulullah makan di rumahnya, mungkin dia gembira segala macamnya, sehingga dia berbuat apa saja, mungkin melasak dan segala macamnya, atau dia makan sembarang makan aja. Sehingga Rasulullah menasihati waktu itu, ya gulam, wahai anak kecil, sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anak kecil, kata Rasulullah, mulailah makan dengan membaca bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian makanlah apa yang dekat denganmu. Nah, pesan Rasulullah, 3 pesan Rasulullah ini ditangkap oleh Umar yang masih kecil, yang masih anak-anak. Kemudian sekian puluh tahun kemudian, ketika Umar sudah dewasa, mungkin kita Umar sudah tua, dia pernah bercerita kepada orang lain, saya dulu ketika masih anak-anak, Rasulullah pernah berpesan agar saya memulai makan dengan baca bismillah. Kemudian mengambil makanan dan memasukkan makanan ke mulut dengan tangan kanan, dan mengambil makanan di bagian depan kita dulu. Ketika Rasulullah mengatakan itu, sampai sekarang tidak pernah saya menyalahi pesan Rasulullah itu. Tidak pernah saya makan tanpa baca bismillah. Tidak pernah saya makan dengan tangan kiri. Tidak pernah saya makan mengambil yang jauh dulu baru yang dekat. Nah, begitu kata Umar bin Abi Salamah. Tidak pernah saya menyalahi pesan Rasulullah itu. Tidak pernah saya berbuat bertentangan dengan pesan Rasulullah itu. Seorang anak kecil, sekali Nabi menyampaikan, sekali dia dengarkan sebuah nasihat dari Rasulullah SAW, maka ternyata mampu dia mengamalkan, mempertahankan seumur hidupnya. Ini
semangat dalam mengamalkan kaji. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, beda mungkin dengan kita. Saya yang disebut orang sebagai buya dan berceramah kian kemari, kadang-kadang kelemahan kita, kelalaian kita, apa yang sudah kita ceramahkan, kadang-kadang perbuatan kita bertentangan dengan itu. Kadang-kadang kita berceramah tentang makan yang tangan kanan dan segala macamnya, ketika dia minum dia pakai tangan kiri. Nah, apa yang disebut, yang disampaikan tidak sesuai yang dipraktekannya. Nah, itulah mungkin hubungannya dengan ayat yang dibacakan oleh saudara Sukri tadi. Atau kita kadang-kadang satu persoalan, satu amal ibadah itu, satu perintah Nabi, satu perintah agama itu telah berkali-kali kita dengarkan, tapi lupa juga kita mengamalkannya. Misalnya seperti pesan Nabi berwudu sebelum tidur, sudah berapa kali kita mendengarnya. Bahkan mungkin setiap mendengar ceramah dan khutbah tentu kita catat. Saya ingat dulu pesan seorang ustadz, mungkin ini sudah, kalau kita tengok catatan kita, sudah puluhan kali kita catat, tapi ketika mengamalkan, ketika mau tidur kita lupa juga. Sudah sering kita dengar, bahkan mungkin sudah sering kita sampaikan, bahkan sudah sering kita catat, tetapi ketika mengamalkannya kita lupa juga. Nah, inilah kelemahan kita sebagai manusia yang perlu terus kita perbaiki. Kemudian ada kisah yang menarik juga tentang Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini semangat dia mengamalkan kaji, mengamalkan ilmunya luar biasa. Dia pernah berkomentar, dia menulis kitab Musnad Ahmad. Dia menulis kitab hadis yang sangat terkenal, dan konon kabarnya dalam kitab hadis itu puluhan ribu hadis di dalamnya. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Seluruh hadis yang saya tulis, yang saya kumpulkan dalam kitab ini, tidak ada satupun yang tidak saya amalkan. Luar biasa, memberikan motivasi dan semangat kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, seluruh hadis yang saya kumpulkan dan terhimpun dalam kitab saya ini, tidak ada satupun yang tidak saya amalkan. Sampai-sampai kata Imam Ahmad bin Hambal, dalam buku kitab saya ini ada Rasulullah berbekam, maka saya juga berbekam. Rasulullah membayar bekam itu dengan harga sekian, saya juga membayar dengan harga sekian. Nah, seperti itu detailnya Imam Ahmad bin Hambal mengamalkan apa yang dia tulis, apa yang dia ketahui, apa yang dia dapatkan. Kemudian pada suatu hari Imam Ahmad bin Hambal pernah menyeberangi sungai Tigris, naik satu sampan dengan beberapa penumpangnya. Kemudian ketika orang yang punya sampan atau ketika orang yang bawa sampan itu sudah mengarahkan sampannya ke tengah-tengah sungai, mau menyeberang, mau siap-siap menyeberang, tiba-tiba Imam Ahmad bin Hambal mendengar orang yang berada di pinggiran sungai bersin. Dia bersin, tapi Imam Ahmad bin Hambal tidak mendengar ada orang yang menjawab bersin itu. Dia bersin tapi tidak ada yang menjawabnya. Lalu Imam Ahmad bin Hambal berkata kepada orang yang bawa sampan, "Pak, tolong ke tepi sebentar, saya ada perlu." Orang yang bawa sampan itu tidak mau. Untuk apa kita ke tepi lagi? Ini sampan sudah mengarah ke tengah, kita akan menyeberang. Ada apa? Kata tukang sampan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ada perlu, saya bayar nanti bapak 1 dirham kalau mau ke tepi sebentar. Nah, karena orang bawa sampan itu yang perlu baginya uang, maka dia mau memenuhi permintaan Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya dia kembali, sampannya diarahkannya ke tepi. Ketika sampai ke tepi, Imam Ahmad bin Hambal mengangkat tangannya, memberikan isyarat kepada orang yang di tepi sungai. Kemudian orang yang bersin tadi melihat ada orang melambaikan tangan.
Imam Ahmad mengatakan yarhamukallah. Karena orang bersin tadi baca alhamdulillah, tidak ada yang menjawabnya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal membaca yarhamukallah. Orang yang di tepi itu menjawabnya lagi dengan jawaban yahdikumullah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Pak, sudah selesai. Ayo kita ke seberang." Maka bingung tukang sampan itu. "Apa keperluan kamu tadi menyuruh balik lagi?" "Sudah selesai," kata Imam Ahmad bin Hanbal. Qadarullah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam menyeberang sungai itu, ini diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya tentang peristiwa Imam Ahmad bin Hanbal ini. Dengan takdir Allah, semua penumpang dalam sampan itu tertidur, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Cuman tukang dayung bawa sampan itu saja yang tidak tertidur. Semua mereka tertidur. Dan dalam mereka serentak tertidur itu, semua mereka bermimpi. Mereka menceritakan mimpinya. Ternyata semua mereka bermimpi dengan satu mimpi. Apa mimpinya? Ketika mereka tertidur tadi, mereka mendengar suara yang lantang. Mereka mendengar suara yang lantang. Apa suara itu? Orang yang menjawab bersin tadi telah membeli surga Allah dengan seharga 1 dirham. Nah, orang yang menjawab bersin tadi Imam Ahmad bin Hanbal telah memberi surga Allah dengan 1 dirham. Artinya dia memang tadi membayar 1 dirham untuk agar sampan itu bisa ke tepi. Nah, ternyata semangat mengamalkan kaji yang kita amalkan ternyata dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, dan balasan Allah itu tidak kecil. Nah, dari khususnya dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal ini, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk mengamalkan seluruh apa yang kita ketahui, dan kita selalu bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kelapangan, memberikan kemudahan, memberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui, sekecil apapun yang kita ketahui itu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka mengamalkan apa yang kita ketahui itu memang mesti kita lakukan. Justru merupakan sebuah kesalahan, sesuatu yang kita ketahui tidak kita amalkan. Kita mengetahuinya tidak kita amalkan, atau kita mengajarkannya tidak kita amalkan. Ini adalah sesuatu yang salah. Ini adalah kebencian Allah yang paling besar. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu. Kemudian para ulama berpesan, amalkanlah apa yang kita ketahui, dan jangan pernah meremehkan suatu amal walaupun amal itu kita anggap kecil. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal tadi menjawab bersin. Mungkin kita selama ini beranggapan menjawab bersin itu sesuatu yang remeh. Kadang-kadang istri kita yang bersin di depan kita tidak jawab. Ini mungkin kita beranggap sesuatu yang remeh. Dan kadang-kadang kita tidak membiasakan ini, maka keturunan kita juga tidak membiasakan. Mungkin kita tidak membiasakannya karena orang tua kita dulu juga tidak membiasakan. Maka kita biasakan, kita amalkan. Pesan ulama, amalkanlah sebuah amal itu, dan jangan diremehkan walaupun dia kecil. Karena kita tidak tahu dari amal yang mana yang menyebabkan Allah dengan rahmat yang memasukkan kita ke dalam surga. Dari amal yang mana yang menyebabkan Allah memuliakan kita. Kita tidak tahu. Bisa saja amal-amal yang kecil yang tidak diamalkan itu, atau amal-amal yang kecil, sunnah-sunnah Nabi yang kecil yang tidak diamalkan orang, tapi kita konsen, kita mengamalkannya, akan mendapat keistimewaan dari Rasulullah. Orang yang mengamalkan sunnahku ketika orang meninggalkannya, maka orang ini sama dengan apa kata Rasulullah itu? Disamakan dengan orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berjihad. Ketika orang tidak mengamalkan sunnah Nabi, ketika orang melupakan sunnah Nabi, nah justru kita mengamalkannya. Kalau kita lihat banyak sekarang sunnah Nabi yang kecil-kecil saja, yang tidak diamalkan orang, yang sudah ditinggalkan orang, sudah dilupakan orang. Nah, tapi coba kita membuat sebuah komunitas
yang konsen mengamalkan itu. Mudah-mudahan dari situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan daripada kita, mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan dari situ Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal tadi, dia banyak punya amal ibadah, tetapi ternyata amal yang kecil yang dia lakukan itu juga termasuk amal yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Sehingga orang bermimpi Ahmad bin Hanbal telah membeli surga Allah dengan 1 dirham. 1 dirham itulah sesuatu yang nilai yang sangat kecil bila dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata surga Allah itu bisa kita beli dengan harga yang murah. Ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, ketika kita melakukan sesuatu dengan istiqamah, maka surga Allah itu atau perbuatan kita itu bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Bukankah setiap hari kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita itu minta surganya, kemudian diberikannya surganya kepada kita, kemudian kita mengamalkan apa saja yang telah diberikan Allah pengetahuan kepada kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan yang mulia pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit kisah yang kita sampaikan ini betul-betul khusus buat pribadi saya dan kita bersama, betul-betul menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk mereview lagi kehidupan kita, apa yang sudah saya amalkan dan apa yang belum saya amalkan. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh mereka yang kita sebutkan tadi, para ulama, para salafus saleh. Walaupun kita tidak mampu mencontoh mereka secara sempurna, kita tidak akan bisa mencontoh Imam Ahmad bin Hanbal secara sempurna, kita tidak akan bisa mencontoh Ali bin Abi Thalib secara sempurna, tapi minimal kita meneladani mereka, mengagumi para salafus saleh, para ulama-ulama, para pejuang-pejuang. Kita kagumi mereka, kita cintai mereka, dan kita berusaha mencontoh mereka. Insya Allah, mudah-mudahan Allah yang Rahman dan yang Rahim, bermodalkan mencintai mereka saja, Allah akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Modal kita mencintai mereka saja, merindukan mereka saja, akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Inilah yang disebutkan Rasulullah SAW, al-mar'u man ahbabta. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Maka Anas bin Malik mengatakan, inilah kabar dari Rasulullah yang paling mengembirakan kami. Sehingga para sahabat-sahabat selalu mengatakan, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, saya mencintai Utsman dan segala macamnya. Karena kata Anas bin Malik, mereka tempatnya telah dijamin dalam surga. Kami tidak dijamin masuk surga, tapi amal kami juga tidak seperti mereka. Tapi dengan modal mencintai mereka ini, sesuai dengan kabar dari Rasulullah tadi, dengan modal mencintai mereka tadi, Allah akan menjadikan kami bersama dengan mereka. Maka para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita mencintai semua orang baik, semua orang soleh, semua para pejuang, para mujahid. Kita mencintai para sahabat Nabi, para ulama-ulama, dan kita tidak sedikit pun ada di ruangan hati kita mencintai orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan modal itu juga Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.